Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam bahagia selalu buat sahabat channel mirisnya kehidupan zaman sekarang. Mari kita simak dan mulai ceritanya. Di sebuah desa yang tenang, di mana rumah-rumah kecil berdiri di atas tanah yang subur, hidup seorang pria bernama Ardi. Ardi adalah seorang petani sederhana yang menjalani hidupnya dengan penuh kesederhanaan. Ia tidak banyak bicara, hanya bekerja keras setiap hari di ladang, menanam padi, dan merawat tanaman yang ia tanam. Namun, ada satu hal yang membuat hidup Ardi lebih berwarna. Seekor anjing bernama Riko. Riko bukanlah anjing biasa. Ia adalah anjing peliharaan yang ditemukan Ardi ketika ia masih kecil. Suatu pagi yang cerah, ketika Ardi sedang berjalan pulang dari sekolah, ia mendengar suara tangisan yang lemah di balik semak-semak. Ketika Ardi menghampiri, ia menemukan seekor anak anjing yang kurus dan kotor, tergeletak lemah. Tanpa ragu, Ardi mengangkat anjing itu dan membawanya pulang. Riko, nama yang diberikan Ardi, kemudian menjadi teman setia yang tak terpisahkan dari hidup Ardi. Sejak saat itu, Riko selalu ada di sisi Ardi. Ketika Ardi bekerja di ladang, Riko akan setia mengikutinya, berlari-lari kecil di sekitar petak-petak sawah yang luas, seolah memahami bahwa pekerjaan itu adalah tanggung jawab yang harus dilakukan dengan penuh kesabaran. Riko tidak pernah marah atau menunjukkan keluhan meskipun hari-hari seringkali terasa panas dan melelahkan. Ia hanya ingin menemani Ardi, memberikan kebahagiaan yang sederhana dengan kehadirannya. Namun, seiring berjalannya waktu, Ardi mulai merasa ada sesuatu yang berubah dalam hidupnya. Suatu sore yang cerah, setelah seharian bekerja keras, Ardi pulang ke rumah dengan rasa lelah yang sangat mendalam. Ketika ia masuk ke dalam rumah, ia mendapati Riko duduk di depan pintu dengan pandangan yang tajam dan cemas. Riko terlihat gelisah, seolah merasa ada yang tidak beres. Ardi mengelus kepala Riko, mencoba menenangkan anjing setianya itu. "Ada apa, Riko? Kenapa kamu terlihat khawatir?" tanya Ardi dengan suara lembut, meskipun ia sendiri merasa ada yang tidak beres dengan dirinya. Dalam beberapa minggu terakhir, tubuhnya semakin lemah. Riko mendekat dan menjilati tangan Ardi dengan lembut, seperti ingin memberitahu bahwa ia memahami perasaan sang majikan. Sejak saat itu, Ardi mulai merasakan penurunan kondisi fisiknya. Rasa sakit di tubuhnya semakin sering datang, dan ia pun mulai kesulitan melakukan pekerjaan-pekerjaan berat di ladang. Meskipun begitu, Ardi berusaha tetap bekerja keras, tidak ingin mengecewakan Riko yang setia menemaninya setiap saat. Namun, keadaan semakin buruk. Ardi mulai jatuh sakit parah, dan ia tidak tahu apa yang harus dilakukan. Suatu malam, Ardi terbaring lemah di tempat tidurnya. Riko, yang selalu tidur di dekatnya, duduk di samping tempat tidur dengan tatapan cemas. Anjing itu terus menggonggong pelan, seakan mencoba memberitahu Ardi bahwa ia perlu segera mendapatkan bantuan. Namun, Ardi tidak bisa bergerak, tubuhnya terasa sangat lelah dan sakit. Ia hanya bisa menatap Riko dengan mata yang mulai terasa berat. "Maafkan aku, Riko," bisik Ardi dengan suara lemah. "Aku tidak bisa melakukan apa-apa lagi." Riko menggoyangkan ekornya pelan, seakan menjawab bahwa ia tidak pernah mengharapkan lebih dari itu. Semua yang ia inginkan hanyalah bisa menemani Ardi di setiap langkah hidupnya, baik dalam suka maupun duka. Esok harinya, keadaan Ardi semakin memburuk. Ia tidak bisa bangun dari tempat tidur dan mulai merasa kesulitan bernapas. Riko tidak pernah meninggalkan sisinya. Bahkan saat Ardi terbaring lemah, anjing itu selalu ada di sampingnya, memberikan kehangatan dan rasa aman. Setiap kali Ardi membuka mata, ia selalu melihat Riko dengan tatapan yang penuh kasih sayang. Di luar rumah, suasana desa yang biasanya tenang kini terasa lebih sepi. Hujan turun dengan deras, seolah merasakan kesedihan yang ada di dalam hati Ardi. Riko terus mengamati majikannya, menunggu dengan sabar. Ia tahu, waktu yang mereka miliki bersama semakin terbatas. Suatu pagi, setelah beberapa hari Ardi terbaring di tempat tidur, ia akhirnya memutuskan untuk mengunjungi ladangnya untuk yang terakhir kali. Riko menggonggong dengan riang, seakan ingin ikut, namun Ardi tidak bisa membawanya. Dalam hatinya,
Ia tahu bahwa ini adalah saat yang sangat sulit, tetapi ia harus melangkah, meninggalkan segala yang ia kenal untuk selamanya. "Jaga dirimu, Rico," kata Ardi dengan suara bergetar. "Aku minta maaf." Setelah itu, Ardi memaksakan dirinya untuk berjalan ke ladang. Langkahnya lambat dan lemah. Rico mengikuti di belakang. Namun saat mereka sampai di batas ladang, Rico berhenti. Ia menatap Ardi dengan tatapan penuh pengertian, seakan tahu bahwa inilah saat perpisahan yang tidak bisa dihindari. Ardi menatap Rico sekali lagi, mencoba tersenyum meski hatinya hancur. Di tengah hujan yang turun dengan deras, Ardi melangkah lebih jauh, meninggalkan Rico yang setia menunggu di sana. Tetapi dalam hati Rico, ia tahu bahwa cinta sejati tak akan pernah mati. Seperti Ardi yang berusaha melangkah dengan sisa kekuatan yang ada, Rico juga berjanji untuk tetap menunggu, untuk selalu setia, meskipun perpisahan itu begitu pahit. Hari-hari berlalu dengan hujan yang tak kunjung berhenti. Desa yang biasanya sunyi kini terasa lebih hening, seperti ikut merasakan kesedihan yang mendalam. Ardi kini terbaring lemah di rumah. Tubuhnya semakin tidak bisa diajak berkompromi dengan segala upaya. Penyakit yang tidak diketahui semakin merenggut kesehatannya. Di luar rumah, Rico masih setia menunggu. Jarak antara rumah dan ladang terasa seperti dunia yang berbeda, tetapi Rico tidak peduli. Setiap pagi, anjing itu menunggu di depan pintu. Matanya yang tajam selalu memandangi jalan yang mengarah ke ladang, seolah berharap Ardi akan kembali. Namun, waktu berlalu begitu cepat. Ardi semakin rapuh, tubuhnya tidak mampu lagi bergerak seperti dulu. Ia merasakan tubuhnya begitu lemah. Bahkan untuk membuka mata pun ia membutuhkan usaha yang besar. Setiap kali ia terjaga, pandangannya selalu tertuju pada Rico yang masih setia menemani. Rico tidur di samping tempat tidurnya, menjaga dengan penuh kesabaran, seolah tahu bahwa majikannya membutuhkan kehadirannya lebih dari apapun. Suatu pagi, ketika matahari terbit dengan lembut di balik pegunungan, Ardi membuka matanya dengan perlahan. Ia merasakan dada yang sesak dan leher yang terasa nyeri. Namun, ketika matanya bertemu dengan Rico yang berada di sisi tempat tidur, rasa sakit itu sedikit terobati. Anjing itu tampak tenang, tetapi matanya tetap memancarkan perhatian yang tak terucapkan. Rico merasakan bahwa Ardi semakin lemah, bahkan lebih dari sebelumnya. Ia menggoyangkan ekornya perlahan dan mendekat, mencoba memberikan kenyamanan dengan cara yang ia tahu. Ardi mengelus kepala Rico dengan tangan yang gemetar, dan meskipun suara yang keluar dari mulutnya begitu pelan, Ardi berusaha berbicara. "Rico, aku minta maaf. Aku tak bisa lagi bersamamu seperti dulu. Aku sudah terlalu lemah." Suara Ardi terputus, napasnya tersengal-sengal. Tetapi Rico tidak mundur, tidak pergi, ia justru mendekat, menjilat tangan Ardi dengan penuh kasih sayang. Rico tahu bahwa kata-kata manusia seringkali tidak mampu menggambarkan perasaan mereka dengan sempurna. Tapi Rico tahu, setiap gerakan tubuh Ardi, setiap tatapan mata Ardi, adalah bahasa yang tidak pernah salah. Rico sudah cukup lama belajar tentang pengorbanan, kesetiaan, dan cinta tanpa syarat. Tidak ada kata yang lebih tulus daripada kehadiran dirinya di sisi Ardi, dan itu sudah cukup baginya. Setelah beberapa hari terbaring, Ardi merasa bahwa waktu mereka semakin terbatas. Dia tahu bahwa ia tidak bisa lagi bertahan lama. Tubuhnya semakin melemah, dan ia merasa cemas memikirkan apa yang akan terjadi pada Rico setelahnya. Ardi tahu, Rico adalah teman yang luar biasa setia, tetapi ia khawatir jika anjing itu harus hidup tanpa dirinya. Ia sudah melihat betapa besar kasih sayang yang diberikan Rico selama bertahun-tahun ini. "Rico, jika aku pergi, aku ingin kamu tahu bahwa aku sangat mencintaimu," Ardi berbisik pelan, tubuhnya semakin tak mampu bergerak. "Jaga dirimu, sayang. Jaga ladang kita, meskipun aku tahu itu akan sangat sulit tanpa aku di sini." Rico mendengar dengan penuh perhatian, meskipun ia tidak sepenuhnya mengerti apa yang dimaksud Ardi. Namun, yang bisa ia rasakan adalah perasaan Ardi yang begitu penuh kasih sayang. Rico menggoyangkan ekornya dengan lembut, seolah memberitahu Ardi bahwa ia akan selalu menunggu, akan selalu setia. Sore itu,
Ardi akhirnya tertidur untuk waktu yang lama, tidur yang lebih panjang daripada biasanya. Riko tetap berada di sampingnya, menjaga majikannya dengan penuh kesetiaan. Matahari terbenam perlahan, dan malam pun datang. Langit gelap, namun Riko tetap setia menunggu di sisi tempat tidur, tidak pergi kemana-mana. Namun, beberapa jam kemudian, Ardi merasakan tubuhnya semakin berat, napasnya semakin sesak, dan ia tahu bahwa ajalnya sudah dekat. Dalam detik-detik terakhirnya, Ardi mencoba mengumpulkan sisa-sisa kekuatan untuk satu hal terakhir yang sangat penting baginya. Dia ingin memastikan Riko tahu betapa ia sangat berarti. Dengan sisa tenaga yang ada, Ardi mengulurkan tangannya ke arah Riko. Anjing itu, yang tampaknya sudah merasa, segera mendekat. Riko meletakkan kepalanya di atas tangan Ardi, mengelusnya dengan lembut. Pada saat itu, air mata Ardi mengalir. Meskipun tubuhnya begitu lemah, hatinya penuh dengan rasa sayang dan rasa terima kasih yang mendalam kepada Riko. "Maafkan aku, Riko," bisik Ardi dengan suara yang hampir tak terdengar. "Aku tidak bisa menjagamu lebih lama lagi. Tapi aku akan selalu mencintaimu, bahkan jika aku tidak ada di sini lagi." Riko hanya duduk diam, matanya tetap memandang Ardi dengan penuh pengertian, seolah memahami bahwa ini adalah momen terakhir mereka bersama. Riko tidak menggonggong, tidak bergerak, ia hanya tetap ada di sana, di samping Ardi, dengan penuh kesetiaan. Waktu seakan berhenti. Di dalam keheningan malam, Ardi akhirnya menghembuskan napas terakhirnya, meninggalkan dunia ini dengan rasa damai, karena ia tahu bahwa Riko akan selalu mengingatnya. Seketika, dunia Ardi berhenti, tetapi dunia Riko terus berputar. Ketika Ardi pergi, Riko tetap tinggal di sampingnya. Sebuah ikatan yang begitu kuat, begitu dalam, yang tidak bisa diputuskan oleh waktu maupun perpisahan. Malam itu, Riko menggonggong pelan, seakan mengucapkan selamat tinggal. Ia tahu, bahwa meskipun Ardi sudah pergi, cinta mereka akan tetap hidup, berlanjut dalam kenangan yang abadi. Pagi itu, desa yang biasanya tenang kini terasa lebih sunyi. Hujan yang beberapa hari terakhir terus mengguyur tanah desa, akhirnya berhenti. Awan-awan kelabu perlahan berganti dengan sinar matahari yang menyusup melalui sela-sela awan, memberikan sedikit kehangatan setelah hujan deras. Namun, ada sesuatu yang hilang. Keheningan yang terasa begitu menyelimuti, sesuatu yang dulu selalu hadir, namun kini tidak ada lagi. Riko masih duduk di sisi tempat tidur Ardi, tidak bergerak. Ia sudah menunggu lama, berharap Ardi akan terbangun, kembali dengan senyuman seperti biasanya. Namun, semakin lama, Riko mulai merasa bahwa ada yang tidak beres. Hatinya terasa kosong, sepi, meskipun ia tahu bahwa Ardi tidak akan pernah kembali. Riko menggonggong pelan, menggelengkan kepalanya, namun tidak ada jawaban. Ia melangkah perlahan keluar dari kamar, menatap jalan yang biasa ia tempuh bersama Ardi menuju ladang. Desa itu sepi. Tidak ada lagi langkah kaki Ardi yang terdengar di jalan setapak. Tidak ada lagi suara canda tawa di antara keduanya ketika mereka berjalan bersama. Riko berjalan di sepanjang jalan setapak itu dengan kepala tertunduk. Setiap langkahnya terasa begitu berat. Ia sudah lama tidak merasakan kehilangan yang begitu dalam. Bahkan ketika ia pertama kali berpisah dengan orang tuanya yang membuangnya. Kali ini, kehilangan itu lebih sakit, lebih menghancurkan. Riko berhenti di batas ladang, tempat terakhir kali Ardi berbicara kepadanya dengan penuh kasih. Anjing itu menatap tanah di bawah kakinya, seolah mencari jejak-jejak Ardi yang mungkin masih tertinggal di sana. Namun, hanya ada tanah yang basah, rumput yang tertiup angin, dan kesunyian yang mendalam. Tak ada lagi suara langkah kaki Ardi di ladang itu. Hati Riko mulai terasa sesak. Ia berlari kecil ke arah ladang, menghampiri tempat yang dulu penuh dengan suara derap langkah Ardi. Namun, hari ini, ladang itu sepi. Tidak ada Ardi yang bekerja dengan tekun. Tidak ada wajah ceria yang selalu menyapanya. Hanya ada angin yang berhembus pelan, mengusap wajahnya, seakan mencoba memberikan sedikit kenyamanan. Riko berdiri di sana, di tengah ladang yang kosong, menunggu dengan harapan yang hampa. Ia merasa seolah dunia yang dulu ia kenal telah berubah.
Di rumah, suasana yang sama terasa. Semua tetap seperti sebelumnya, tetapi ada kehampaan yang terasa begitu besar. Riko kembali ke dalam rumah, menuju tempat tidur Ardi. Ia duduk di sisi tempat tidur itu, menggoyangkan ekornya pelan, seperti berharap Ardi akan datang dan menyapanya. Namun, tidak ada yang datang. Rumah itu terasa lebih sepi, lebih kosong tanpa kehadiran Ardi. Malam datang dengan cepat, membawa kegelapan yang lebih dalam. Riko tidur di sisi tempat tidur Ardi, menggulung tubuhnya di atas karpet, berusaha menemukan kenyamanan dalam kegelapan. Ia menggeliat sedikit, tetapi tidak bisa tidur nyenyak. Tidur Riko terjaga setiap kali ia mendengar suara-suara kecil, seakan berharap Ardi akan kembali. Tetapi yang ia dapatkan hanya keheningan. Sejak saat itu, Riko mulai kehilangan semangat untuk beraktivitas. Ia tidak lagi berlari-lari di sekitar ladang, atau menunggu Ardi pulang dari pekerjaannya. Setiap hari terasa seperti berulang tanpa akhir, dan meskipun Riko berusaha untuk tetap kuat, ia merasa kesepian yang luar biasa. Hari-hari berlalu, namun kesedihan itu tidak kunjung hilang. Namun, meskipun hatinya hancur, Riko tetap bertahan. Ada sesuatu yang menahan dirinya untuk pergi jauh. Ada kenangan bersama Ardi yang tidak bisa ia lupakan. Setiap sudut rumah, setiap jalan yang pernah mereka lewati, mengingatkan Riko pada saat-saat indah mereka bersama. Di tengah kesedihan yang mendalam, Riko tahu bahwa ia tidak bisa menyerah. Ia tahu bahwa meskipun Ardi sudah tidak ada, ia harus tetap menjaga tempat ini, tempat yang telah menjadi rumah bagi mereka berdua. Hari demi hari, Riko terus bertahan, meskipun perasaan kesepian dan kehilangan selalu mengintainya. Ia mulai menghabiskan waktu di luar rumah, berjalan-jalan tanpa tujuan, hanya untuk menghilangkan kesedihan yang semakin menyakitkan. Namun, di dalam hati, ia tahu bahwa tidak ada yang bisa menggantikan Ardi. Kepergian Ardi meninggalkan kekosongan yang tidak bisa diisi oleh siapapun. Tapi Riko tidak pernah benar-benar sendirian. Setiap kali ia merasa kehilangan, ia akan berlari menuju ladang tempat terakhir kali Ardi berbicara dengannya. Di sana, di tengah ladang yang sunyi, ia merasa seolah Ardi masih ada di sana. Meskipun hanya bayangannya yang tinggal, ia merasa lebih tenang. Di sana, Riko merasa bahwa Ardi tetap ada, meskipun dalam bentuk yang berbeda. Di tengah perasaan hampa yang melingkupi hatinya, Riko akhirnya menyadari satu hal yang sangat penting. Meskipun Ardi telah pergi, kasih sayang yang mereka miliki tidak akan pernah hilang. Cinta itu tetap hidup dalam kenangan, dalam setiap langkah yang mereka ambil bersama. Dan meskipun ia tidak bisa berbicara dengan kata-kata, Riko tahu bahwa Ardi selalu mencintainya, dan ia akan terus menjaga kenangan itu selamanya. Tepat pada malam ke-40 setelah Ardi meninggal, Riko duduk di samping makam Ardi, menatap langit malam yang dipenuhi bintang. Di atas sana, Riko tahu, Ardi akan selalu melihatnya. Dan meskipun mereka tidak bisa lagi bertemu di dunia ini, hati mereka akan selalu terikat. Riko mengangkat kepalanya, menatap bintang-bintang, dan berkata dengan lirih, "Aku janji, Ardi. Aku akan menjaga semuanya. Aku akan terus mencintaimu, sampai kita bertemu lagi." Dengan ekor yang perlahan bergerak, Riko duduk dengan penuh ketenangan. Ia tahu, meskipun perpisahan itu pahit, kasih sayang yang tulus dan setia akan selalu terjaga, bahkan setelah kematian. Dan dengan itu, Riko merasa sedikit lebih tenang, seolah perasaan kesepian yang menggerogoti hatinya mulai sedikit berkurang, meskipun kenangan itu akan selalu tetap ada, mengingatkan bahwa cinta sejati tak pernah mati. Waktu berlalu, dan desa itu tetap seperti dulu, meskipun terasa ada kekosongan yang membekas di setiap sudutnya. Riko, meskipun terus-menerus merasa kehilangan, mulai terbiasa dengan hidupnya yang sepi. Ladang yang dulu selalu dikerjakan bersama Ardi kini dibiarkan terbengkalai. Tanaman padi yang dulunya subur kini merana, tidak terawat seperti dulu. Rumah yang dulu penuh tawa, kini hanya menyisakan keheningan. Namun, Riko tetap setia menjaga setiap sudut rumah dan ladang itu, meskipun hatinya penuh dengan kesedihan yang tak kunjung hilang. Hari-hari Riko dihabiskan dengan berjalan-jalan di sekitar desa,
menyusuri jalan-jalan yang pernah dilalui bersama Ardi. Setiap kali ia melewati tempat-tempat yang dikenalnya, kenangan tentang Ardi kembali menghampirinya. Terkadang, ia berhenti sejenak di tempat itu, duduk di tanah atau di atas batu besar, menunggu dengan harapan yang hampa, berharap Ardi akan datang dan mengajaknya bermain atau bekerja bersama. Tetapi, seperti yang selalu terjadi, hanya ada angin yang berhembus, membawa suara-suara sepi yang hanya terdengar oleh Riko. Meskipun rasa kehilangan itu semakin dalam, Riko mulai menerima kenyataan. Kehidupan di dunia ini tidaklah abadi, dan semua yang kita cintai pasti akan pergi pada waktunya. Namun, yang tetap abadi adalah kenangan dan cinta yang diberikan. Riko tahu bahwa Ardi tidak benar-benar pergi. Cinta mereka tetap ada, hidup dalam setiap kenangan yang mereka bangun bersama. Setiap tempat yang mereka lewati, setiap langkah yang mereka ambil, adalah bagian dari kisah yang takkan terlupakan. Pada suatu sore yang cerah, saat Riko berjalan di tepi sungai yang mengalir di pinggiran desa, ia melihat sekawanan burung terbang melintas di langit. Burung-burung itu terbang berkelompok, menuju tempat yang entah di mana, seperti menuju ke suatu tujuan yang tak diketahui. Riko berhenti sejenak, menatap mereka dengan tatapan kosong. Ia merasa seolah burung-burung itu menggambarkan perasaannya sendiri, terbang, mencari, dan berharap untuk menemukan sesuatu yang hilang. Namun, seperti burung-burung itu, Riko tahu bahwa meskipun ia terbang mencari, ia tidak akan pernah menemukan Ardi lagi. Saat Riko berjalan kembali ke rumah, ia mendapati seorang anak kecil yang sedang bermain di halaman rumahnya. Anak itu melihat Riko dengan penasaran, lalu mendekat dan mengelus kepalanya. Riko menatap anak itu, merasakan sentuhan lembut di tubuhnya. Meskipun anak itu bukan Ardi, ada rasa nyaman yang dirasakannya. Dalam tatapan anak itu, Riko merasakan kehangatan yang hampir sama dengan yang ia rasakan saat berada di dekat Ardi. Anak itu tersenyum pada Riko, lalu berlari pergi kembali ke rumahnya. Riko hanya menatapnya, merasa ada sedikit kedamaian yang hadir, meskipun tak sepenuhnya menghapuskan kesedihan yang ada. Riko kembali ke rumah, dan malam itu ia duduk di depan api unggun yang menyala kecil. Api itu tampak seperti simbol kehidupan yang terus berjalan, meskipun semuanya akan berakhir pada waktunya. Sambil menatap api yang berkobar, Riko mengingat setiap momen indah bersama Ardi. Mereka pernah duduk di depan api yang sama, berbicara tentang masa depan dan merencanakan banyak hal. Namun, kini hanya ada kenangan. Api yang pernah menyala begitu terang kini hanya menyisakan bara kecil yang semakin redup. Malam semakin larut, dan Riko tidur dengan gelisah. Mimpi-mimpinya penuh dengan bayangan Ardi, senyumnya, suaranya, dan sentuhannya. Namun, ketika ia terbangun di tengah malam, ia merasa ada sesuatu yang aneh. Ia terbangun dari tiduran dengan perasaan cemas. Seperti ada sesuatu yang harus ia lakukan, seperti ada pesan yang belum disampaikan. Riko berdiri dan berjalan keluar rumah menuju ladang yang lama tak terjamah. Langit malam terlihat sangat gelap, namun bulan bersinar cukup terang, menerangi jalan di depannya. Riko berjalan menelusuri ladang dengan langkah perlahan, namun penuh tekad. Ia merasa ada sesuatu yang menariknya untuk pergi ke tempat itu, ke ladang yang pernah menjadi saksi bisu perjuangan dan kerja keras bersama Ardi. Saat sampai di tengah ladang, Riko berhenti dan menghadap ke langit. Ia menatap bintang-bintang yang berkelip, dan dalam hati ia berbisik, "Aku akan terus mencintaimu, Ardi. Meskipun aku tak bisa lagi bersamamu, cintaku untukmu tidak akan pernah berakhir." Di sana, di tengah ladang yang sunyi, Riko merasa kedamaian datang perlahan. Mungkin Ardi tidak ada lagi di sini, tapi cinta mereka tetap hidup. Tidak ada lagi yang perlu ditakuti atau disesali. Waktu tidak bisa diulang, dan hidup harus diteruskan meskipun terasa berat. Riko tahu bahwa meskipun Ardi sudah pergi, kenangan dan kasih sayang mereka akan selalu ada dalam dirinya. Dengan perlahan, Riko berjalan kembali ke rumah. Setiap langkahnya terasa lebih ringan, seolah beban di hatinya sedikit demi sedikit terangkat. Sesampainya di rumah, ia melihat kembali tempat tidur Ardi, tempat yang kini kosong. Namun, Riko merasa sedikit lebih tenang.
Ia tahu bahwa ia telah menjalani hidup yang penuh dengan kasih sayang, dan itu sudah cukup. Tidak ada yang bisa mengubah kenangan mereka bersama. Cinta mereka akan terus hidup dalam setiap detik yang telah mereka habiskan bersama. Malam itu, Rico tidur dengan lebih nyenyak. Mimpi-mimpinya kali ini tidak dipenuhi dengan kesedihan, melainkan dengan kenangan indah yang mereka ciptakan. Dan meskipun ia tahu bahwa Ardi sudah tidak ada, Rico merasa bahwa ia tidak benar-benar sendiri. Cinta itu tetap ada, mengalir dalam dirinya, dalam setiap langkah hidupnya. Dan dengan itu, Rico merasa bahwa hidupnya akan terus berjalan, meskipun perpisahan itu begitu berat. Kepergian Ardi memang meninggalkan luka, namun Rico belajar bahwa cinta yang tulus dan setia tidak akan pernah hilang, bahkan setelah kematian. Cinta sejati adalah sesuatu yang abadi, yang tidak terikat oleh waktu atau ruang. Dan Rico tahu, suatu hari nanti, mereka akan bertemu lagi di tempat yang lebih baik, di tempat di mana perpisahan tidak lagi ada.